Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Arif Malloh. Oke guys, kali ini saya sedang melakukan panen jagung ini. Jadi sekarang mau ngantarkan kopi, ada kue juga, dan juga ada rokok ini di dalam. Jagung yang saya panen kali ini ya teman-teman, yaitu jagung jenis Pioneer P21. Tepatnya sekarang jagung saya ini yang sedang dilakukan panen ini umur 120 hari teman-teman ya. Karena kalau untuk jagung Pioneer P21 saya itu sudah terbiasa melakukan panen pada umur 120 hari. Dan tanaman jagung saya yang kali ini saya lakukan panen itu, saya melakukan pemupukan 2 kali pemupukan teman-teman ya. Pemupukan pertama itu pada saat jagung umur 15 hari dengan menggunakan pupuk urea sebanyak 2 kintal teman-teman. Dan untuk pemupukan kedua saya lakukan pada umur 50 hari dengan pupuk urea 1 kintal dan pupuk Ponska 1 kintal. Jadi semuanya sama 2 kintal teman-teman ya. Jadi untuk pemupukan pertama dan kedua saya menghabiskan sebanyak 4 kintal. Jadi dengan rincian 3 kintal pupuk urea, 1 kintal pupuk Ponska teman-teman. Oke, untuk lebih jelasnya seperti apa proses pemanenannya, langsung saja yuk saksikan bersama-sama teman-teman. Oke, cikidot. Seperti ini ya proses pemanenannya ya teman-teman. Nah, ini jagungnya Pioneer P21 umur 120 hari saya melakukan pemanenan. Ini sekarang proses panen ini seperti ini ya, penampakan jagungnya ini teman-teman. 2 kali pemupukan ini. Silahkan nilai sendiri. Pioneer P21 teman-teman, sedang dilakukan proses panen ini sekarang ini. Jadi seperti yang sudah tadi saya sampaikan, saya ini melakukan 2 kali pemupukan. Pemupukan pertama saya lakukan pada umur 15 hari dengan menggunakan pupuk urea sebanyak 2 kintal, dan pemupukan kedua saya lakukan pada umur 50 hari dengan pupuk 1 kintal pupuk urea, 1 kintal pupuk Ponska teman-teman. Jadi 2 kintal. Ini penampakan jagungnya ini. Jadi sistem panennya ini masih menggunakan manual ya teman-teman, dengan menggunakan ditebas seperti ini. Seperti ini teman-teman. Masih ditebas seperti ini, tidak menggunakan mesin tapi dengan sistem manual. Nah, untuk luasnya sendiri, tanaman jagung saya ini kurang lebih 4000 meter persegi. Jadi semua pupuk yang dihabiskan mulai dari pupuk pertama sampai pupuk kedua saya menghabiskan pupuk 4 kintal. Jadi dengan rincian 3 kintal pupuk urea, 1 kintal pupuk Ponska teman-teman. Halo guys,
harus di gimana guys biar subscribe, like, komen. Ya jangan lupa ya teman-teman, subscribe, like, komen. Ini katanya juragannya ini, juragan panen ini, ketua renteng teman-teman. Iya. Renteng dong. Sapu Jagat Tanjung Gelugur. Wah, mantap. Kabupaten Situbondo. Tunjuk amas nol. Tunjuk nol kasih teh bumbu nol. Tunjuk nol. Kemah. Wow, lelak heo. Ini belum ini sudah yang sudah dianu teman-teman ya, yang sudah dilakukan apa istilahnya, pemotongan. Pioneer P21 panen pada umur 120 HST. Karena ini sekarang yang melakukan pengupasan nanti terhadap ininya teman-teman ada di lahan yang nomor 2 ya. Jadi belum masih pindah ke sini. Nanti saya juga akan tunjukkan kepada teman-teman untuk lahan kedua yang di sebelah barat di sebelah sana. Wah, ini penampakan jagungnya ini. Silakan teman-teman nilai sendiri. Jadi rata-rata petani di sini itu teman-teman ya, panennya itu masih menggunakan sistem manual seperti ini. Seperti ini teman-teman. Sapu Jagat Tanjung Gelugur. Mantap. Jadi yang harus diperhatikan ya, kalau untuk tanaman jagung itu kadar air tanahnya teman-teman. Di sini ini karena tanah ini agak basah ya di sini tanahnya ya. Saya menggunakan pengairan itu setiap 2 minggu sekali teman-teman. Setiap 2 minggu sekali karena tanahnya itu di sini kadar airnya agak tinggi ya. Jadi kalau untuk tanaman lahan yang agak berpasir itu saya biasanya di lahan sana itu setiap 10 hari saya pasti melakukan pengairan teman-teman. Untuk tanam ketiga nanti saya ini tidak lagi menggunakan sistem tanpa olah tanah. Ini tanpa olah tanah ya teman-teman ya. Ini tanpa olah tanah ini. Nah, setelah ini untuk masa tanam ketiga saya lakukan pengairan dulu terhadap lahan. Baru setelah itu dibajak, setelah dibajak baru dilakukan penanaman. Nanti saya juga kasih tahu lah kepada teman-teman seperti apa proses kalau tanam jagung itu dengan tidak menggunakan sistem tanam tanpa olah tanah. Jadi tanah diolah terlebih dahulu sebelum dilakukan penanaman jagung ya teman. Ini luasnya itu sampai sana ya teman-teman ya, kurang lebih 4000 meter persegi lahan saya ini. Oke teman-teman, ini sudah saya tunjukkan kepada teman-teman. Mungkin kalau ada beberapa penjelasan saya yang kurang teman-teman pahami, silahkan langsung tanya di kolom komentar, nanti akan saya menjawabnya. Kita langsung ke lihat di lokasi kedua saja teman-teman, karena di sana itu sudah selesai dilakukan ini, tinggal dilakukan pengopasan terhadap jagung-jagungnya teman-teman. Ini satu gini ini nanti bisa 2 karung ini per satu ininya teman-teman. Yuk kita langsung lihat proses yang di lahan kedua teman-teman. Oke, yuk. Oke teman-teman, ini
lokasi kedua ini sudah selesai dilakukan proses pemangkasan, tinggal proses ngupas ini teman-teman ini. Jadi sama ini juga luasnya 4000 meter persegi ya teman-teman ya. Ini sekarang masih proses ngupas kulit jagung ini. Jadi kalau untuk yang lahan kedua ini biasanya saya mendapatkan hasil kurang lebih 4,7 ton. Ini timbang kering ya, bukan timbang basah ya teman-teman ya. Jadi setelah ini dibawa ke slab ini nanti. Setelah itu baru di sana digiling, dijemur, baru ditimbang teman-teman. Jadi ditimbang kering, bukan timbang basah. Timbang keringnya ini saya biasanya mendapatkan 4,7 ton per ukuran luas 4000 meter persegi. Ini nih sudah selesai proses pengupasan ini, tinggal ke sebelah utaranya ini teman-teman ya. Jadi untuk proses kupas per karungnya ini di sini itu harganya itu 6.000 per karung ini, 6.000. Jadi nanti dapat berapa karung tinggal kalikan 6.000 teman-teman. Biasanya untuk lahan kedua ini saya menghasilkan 60 sampai 70 karung per 4000 meter persegi ini. Nah, karena ini masih belum dilakukan penghitungan sama saya, tapi biasanya tidak jauh beda lah antara itu 60 sampai 70. Nah, pada saat dilakukan penggilingan kemudian nanti dijemur di slab itu, timbang keringnya saya mendapatkan hasil 4,7 ton. Kalau timbang basah mungkin bisa lebih dari itu teman-teman, bisa 6 sampai 7 lah kalau timbang basah. Kadang teman-teman ada yang bertanya itu, masa bibit 10 kilo hanya mendapatkan hasil segitu, apa ndak rugi gitu. Ya kalau ruginya ya ndak rugi lah, karena kan saya melakukan timbang basah itu timbang kering ya, bukan timbang basah ya teman-teman. Sekarang saja harga jagung di wilayah saya ini 4.800-an lah, 4.900 lah seperti itu. Kalau dapat 4 ton kan tinggal ngalikan saja teman-teman. Ya bisa kurang lebih 16 sampai 17 juta lah dapatnya nanti. Yang jelas antara timbang kering dengan timbang basah biasanya lebih mahal timbang basah, lebih mahal timbang kering teman-teman harganya ya. Kalau harga pipilan keringnya itu 4.800 sampai 4.900. Kalau timbang pipil basah paling sekitar ya 3.000-an lah, kurang lebih seperti itu. Tapi rata-rata kalau petani di situ Bondo itu jarang ya yang melakukan timbang pipilan kering basah, itu jarang. Rata-rata itu pakai timbang pipil kering ya teman-teman ya, karena harganya lebih bagus ketimbang dijual timbangan pipilan basah teman-teman. Seperti ini ya, mungkin itu saja ya informasi saya kali ini teman-teman ya. Semoga informasi saya ini bermanfaat dan dapat berguna bagi teman-teman, dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga tekan tombol loncengnya. Dan yang paling penting jangan lupa di share ke teman-teman petani yang lainnya. Ini lahan ketiga ini hari Senin saya masih mau melakukan panen, yang sebelah timurnya itu hari Senin. Oke teman-teman, mungkin itu dulu dari saya. Semoga video saya ini bermanfaat dan berguna bagi teman-teman petani, khususnya petani pemula. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.